Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Eci Winarti dalam pelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Seperti apakah itu? Yuk disimak. Apa sih persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus merupakan persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Bentuk umumnya seperti Y sama dengan MX plus C, dengan Y dan X merupakan suatu variabel dan M itu sendiri merupakan suatu gradien. Dan bentuk lainnya ada AX plus BY plus C sama dengan 0. X dan Y merupakan suatu variabel, A, B, C merupakan sebuah angka. Dengan C tadi sama seperti yang di atas, C merupakan suatu konstanta. A dan B merupakan angka atau koefisien ya. Persamaan garis lurus ini jika digambarkan bentuknya berupa suatu garis lurus ya. Contoh lain bentuk persamaan garis lurus. Ada misalnya Y sama dengan 2X plus 4. Ingat ya, ciri-ciri persamaan garis lurus itu dia punya dua variabel, ada X, ada Y. Jadi ini merupakan contoh bentuk persamaan garis lurus. Contoh lainnya 2Y sama dengan X min 5. Ingat tadi dia ciri-cirinya punya variabelnya X dan Y. Sama seperti yang rumus ini ya. Ini sama untuk contoh 1 dan 2 setipe dengan Y sama dengan MX plus C. Contoh berikutnya 3X plus 6Y plus 7 sama dengan 0. Ini juga merupakan suatu persamaan garis lurus karena dia punya variabel X dan Y. Sama seperti yang contoh AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, C nya sebuah angka, B dan A juga sebuah angka ya. Nah sekarang kita lanjut membedakan ya, manakah yang merupakan persamaan garis lurus atau bukan. Yang pertama, Y sama dengan 8X min 2. Ada variabel X dan variabel Y. Ya, jadi ini merupakan suatu persamaan garis lurus ya. Contoh yang kedua, nah ini apakah merupakan suatu persamaan garis lurus? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena ada X-nya pangkatnya 2. Kalau persamaan garis lurus untuk variabel X dan Y-nya cukup pangkat 1 saja. Jika bentuknya pangkat 2 maka ini sebut juga persamaan kuadrat ya. Jadi ini bukan persamaan garis lurus. Contoh yang ketiga, 2Y min 4X sama dengan 0. Perhatikan dia punya dua variabel yaitu X dan Y. Pangkatnya juga sama-sama pangkat 1, maka ini memenuhi yaitu persamaan garis lurus. Lanjut contoh yang terakhir. Dia mempunyai dua variabel yaitu X dan Y, namun di sini kita lihat pangkatnya adalah pangkat 2. Sedangkan kalau persamaan garis lurus itu pangkatnya harus pangkat 1 ya. Jadi ini tidak memenuhi persamaan garis lurus karena kalau dia pangkatnya 2 seperti ini dia merupakan persamaan lingkaran ya. Nah ini tidak memenuhi, jadi bukan persamaan garis lurus. Oke, selanjutnya. Nah, dalam menggambar persamaan garis lurus, kita memerlukan langkah-langkah dalam mengerjakannya. Apa saja itu? Langkah yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu X. Nah, dalam menentukan titik potong dengan sumbu X, maka artinya Y-nya sama dengan 0. Ya. Cukup lawannya saja. Kalau titik potong dengan sumbu X artinya Y-nya yang sama dengan 0. Lanjut langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong pada sumbu Y. Maka X-nya yang 0 ya, gantian ya. Lanjut yang ketiga. Nah, sebelum langkah yang ketiga, apabila kalian sudah menentukan titik potong ini, maka ini akan ditemukan nanti titiknya adalah X, Y. Di sini juga akan ketemu titiknya X, Y. Setelah dapat titik dengan titik, maka kedua titik itu haruslah kita hubungkan ya, kedua titik tadi. Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Gambarlah persamaan garis lurus Y sama dengan 2X plus 6.
Ini ya, soalnya adalah Y sama dengan 2X plus 6. Oke, seperti tadi langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Artinya, oh ya, kita ambil saja gini ya. Menentukan titik potong dengan sumbu Y dulu, berarti X-nya yang sama dengan 0. Berarti X-nya 0, artinya gantikan pada soal ini X-nya menjadi 0 ya. Oke, kita tulis persamaannya dulu. Y sama dengan 2X plus 6. Masukkan nilai X-nya jadi 0. Yang ini ya jadi 0. Oke, selain yang dari X ini tidak ada yang berubah, semuanya tetap kecuali X. Oke, kita tulis Y sama dengan 2. X-nya udah jadi 0 ya, berarti 2 dikali 0 ditambah 6. Lanjut ke bawah, Y sama dengan 2 dikali 0 jadinya 0 ya. Terus ditambah 6, tambah 6. Yang namanya 0 tambah 6 pastilah 0 itu nggak ada ya, tutup aja. Berarti Y-nya sama dengan 6. Nah, kita buat dia menjadi sebuah titik. Sebuah titiknya itu adalah X, Y. X dulu ditulis baru Y, berarti 0,6. Diperoleh titiknya 0,6 dengan X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 6. Lanjut berikutnya menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Nah ya, kita tulis lagi persamaannya yang tadi, yaitu Y sama dengan 2X plus 6. Nah berikutnya kalau tadi itu kan menggantikan nilai X-nya dengan 0, sekarang Y-nya yang diganti dengan 0, yang ada Y kita ganti dengan 0, berarti ini udah jadi 0 ya. Sama dengan selain itu tidak ada yang berubah, berarti ini tetap, tulis lagi aja 2X plus 6 ya. Lanjut, ini 0-nya kosong ya. Nah ini pindahin yang ada angkanya saja ke sebelah sini, berarti plus 6 berubah menjadi ya min 6 ya. Terus turun lagi berikutnya 2X. Lanjut, ini kan kali ya, 2X artinya 2 dikali X. Maka untuk mencari X, dia kita bagi ya. Jadi min 6 kita bagi dengan 2, bagi 2 sama dengan X. Jadi diperoleh X-nya sama dengan min 3. Nah, setelah dapat X-nya min 3, buat juga sebuah titik. Sebuah titik itu ditulis dari X dulu, berarti min 3,0. Min 3,0 dengan min 3 itu adalah X, 0 adalah Y. Nah sekarang kedua titik ini ya, kita tuliskan pada bidang kartesius ini. Lanjut ya, 0,6. Ingat, X yang pertama, X itu yang mendatar. Jadi kita cari angkanya, X itu yang di sini 0 di sini ya. Lanjut, Y itu di atas atau di bawah? Angkanya yang di atas atau di bawah? Karena dia positif maka dia di atas, berarti 0,6 itu letaknya di sini ya. Ingat ya. Lanjut, yang berikutnya min 3,0. X itu min 3, X itu carinya angkanya di kiri atau di kanan. Karena dia negatif maka angkanya di kiri. Di sini ya. 0, Y-nya 0, tidak bergerak, tidak ke atas, tidak ke bawah, berarti tetap. Berarti titiknya di sini. Nah, langkah berikutnya kita hubungkan kedua titik ini ya dengan menarik garis. Diperoleh seperti ini. Nah, garis inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus. Y sama dengan 2X plus 6 ya. Udah ya. Lanjut contoh satu lagi. Gambarlah persamaan garis lurus 2X min Y sama dengan 4. Oke. Langkah pertamanya sama ya, buat dulu X sama dengan 0. X sama dengan 0 dan persamaannya kita tulis. Persamaannya adalah 2X min Y sama dengan 4. Gantikan nilai X sama dengan 0. Berarti yang ada X-nya ini jadi 0 ya. Berarti 2 dikali 0. Yang lain tidak ada yang berubah. Min Y sama dengan 4. 2 dikali 0, 0 dikurang Y sama dengan 4. 0 itu tutup saja. Kemudian ingat min Y itu artinya sama seperti
min 1y. Jadi di sini ada angkanya ya, min 1, cuma tidak ditulis. Min y itu sama aja artinya min 1y. Sehingga kalau y ditulis sama dengan 4 dibagi, ini ada min 1, berarti dibagi min 1. Y sama dengan 4 dibagi min 1, jadinya min 4 gitu ya. Yuk kita buat titiknya, X dulu baru Y. X nya siapa? 0 ya, 0, min 4. Jadi titiknya adalah 0, min 4 dengan X nya adalah 0, Y nya juga min 4 nih ya. Lanjut sekarang ke Y sama dengan 0. Tulis lagi persamaannya, 2X ini sama dengan 4. Nah kita gantikan yang ada Y nya jadi 0 ya, yang ini. Berarti 2 nya turun, ini tetap dikurang 0 sama dengan 4. Ini enggak ada lagi, berarti udah 0 habis ya. Berarti tinggal 2x. 2x sama dengan 4. Nah 2x artinya 2 kali x, kali jadinya bagi, maka x sama dengan 4 dibagi 2. Nah jadi didapat x nya sama dengan 2, 4 bagi 2 ya. Nah sekarang kita bentuk titiknya, dimulai dari x dulu, berarti 2,0 dengan x nya adalah 2 dan y nya adalah 0. Kita tentukan titiknya di mana? 0, min 4, artinya 0 dulu baru min 4. Boleh juga begini ya, kalau 0 dulu yang disebut baru angka, letak angkanya berada pada sumbu yang tegak ini. Jika X dulu disebut baru angka, letaknya di sini. Namun jika angka dulu baru 0, letaknya di yang mendatar di sini ya. Oke, sekarang kita tentukan titiknya. 0, min 4 artinya 0 dulu baru angka, berarti di tempat yang berdiri. Min 4 karena di bawah, negatif dia jadinya di bawah ya. Lanjut 2,0, angka dulu baru 0, berarti di sini karena dia 2 adalah positif, maka 2,0 letaknya di sini. Nah, hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis. Nah, garis inilah yang disebut dengan 2x min y sama dengan 4. Nah begitu ya. Nah itulah tadi beberapa contoh tentang persamaan garis lurus. Semoga dapat dipahami dan semoga juga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.